Sekali lagi, Shalom. Terima kasih saya boleh berada di tengah-tengah Anda dan banyak anak muda. Siapa yang 30 tahun ke atas, angkat kaki dari sini. Ya. Saya lihat banyak wajah anak muda. Karena saya ini sebetulnya fans emak-emak. Dan kalau udah ketemu emak-emak, hati saya berdebar-debar. Bukan karena jatuh cinta, karena menderita disuruh foto. Pagi ini seperti terpampang di depan. Temanya bagus. New Promise, janji yang baru dari Tuhan. Di dalam kitab suci perjanjian lama, sejak penciptaan Allah menjanjikan berkat pada manusia. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dan diusir dari tanah terjanji, Allah memberkati mereka. Nah, kalau saya diminta untuk berbicara tentang apa? New Ark, tabut perjanjian. Ada apa dengan tabut perjanjian? Anda tahu, bagi bangsa Israel, tabut perjanjian adalah bukan hanya simbol, bukan hanya lambang, tetapi sungguh kehadiran Tuhan nyata lewat tabut perjanjian. Isi tabut perjanjian apa saja? Tadi saya lihat sering retret siapa? Saya. Konferensi LOJ siapa? Saya. Saya lihat tanda angkat tangan terus. Dapat apa? Apa isi tabut perjanjian? Betul, roti mana? Betul. 2? Iya, 2 loh batu. Betul. Pinter. Satu lagi, tongkat Harun. Pinter banget. Saya mendengar dari hati Anda yang kosong. Jadi di dalam tabut perjanjian ada 3 loh batu, 2 loh batu, roti mana, dan tongkat Harun. Dan ingat, kemana-mana tabut perjanjian itu dibawa. Bahkan waktu menghancurkan kota apa? Salah sendiri duduk di depan. Bayarnya mahal atau sama aja? Kelihatan ini mah kredit bayarnya. Waktu menghancurkan kota Yeriko, berapa kali berputar? 7 kali. Wih, mantap, ada laki-laki yang berteriak. Baru kali ini ada laki-laki yang diselamatkan Tuhan, saudara-saudara. 7 kali orang Israel mengelilingi kota Yeriko dan membawa tabut perjanjian. Hancur akhirnya kota itu dan direbut oleh orang Israel. Namun sewaktu kerajaan Babel menyerang Yerusalem, tabut perjanjian itu hilang. Memang kontroversi. Apakah ada di Ethiopia, ada di mana? Tidak jelas. Karena Harrison Ford pun dalam Indiana Jones membuat sebuah film tentang apa? Raiders of the Lost Ark. Pencuri dari tabut perjanjian. Yang paling penting dalam kitab Wahyu, saya tertarik sekali bahwa penginjil Yohanes mendapatkan sebuah perwahyuan. Wahyu 11 ayat 19 di kiri. Terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ingat, wahyu adalah ungkapan Allah, revelasio Allah, pernyataan Tuhan kepada Yohanes untuk memperlihatkan memperlihatkan rencana Tuhan.
memperlihatkan karya Tuhan. Dan siapa tabut perjanjian itu? Di ayat Wahyu 12 diteruskan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 12 tanda suku Israel. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Siapakah wanita itu kalau bukan Maria? Jadi Maria adalah tabut Allah yang baru. Ini mau nyampe ke sono, ke sini, apa ke sana ya? Ke sono ya. Jadi hari ini saya mengajak Anda, mari kita renungkan. Bunda Maria, wanita yang sederhana, bagaimana mengimani bahwa anaknya ini adalah Tuhan, adalah Yesus. Karena manusia yang pertama yang mengimani Yesus siapa? Ih, tadi udah ngomong gue. Inilah sedihnya kalau berkhotbah di depan Katolik. Nggak tahu kagum, nggak tahu blow on, sama aja gitu ya. Siapa manusia yang mengimani pertama-tama pribadi Yesus? Tumben pinter. Maria. Dan siapa Maria? Kita lihat penginjil Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak menceritakan Bunda Maria. Markus pun tidak. Matius ya. Lukas sangat menceritakan Bunda Maria. Karena ada begitu kedekatan iman. Jadi jangan berkata bahwa kalau cuma satu yang menulis harus diragukan. No. Kan setiap penginjil melihat peristiwa Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Penginjil Lukas memperlihatkan Maria seperti apa? Mari. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kenapa gua Nazaretnya ngomong 2 kali? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Saudara-saudara, di dalam sejarah keselamatan, baru satu-satunya manusia yang dikunjungi oleh malaikat, dan malaikat berkata, engkau dikaruniai. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed are you. Dan apa? Tuhan menyertai engkau. Engkau itu adalah wanita yang dipilih Allah. Tolong, jangan pernah berpikir, kan Tuhan bebas bisa memilih siapapun. Kebetulan ada Maria, nah jadi Maria ajalah yang jadi ibu Yesus. Kalau ada ponijem, bisa jadi ponijem. Tidak. Allah menyiapkan Maria. Allah mempersiapkan Maria. Karena apa? Karena yang mau hadir di dalam rahimnya adalah Allah. Maaf, Allah itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Kudus. Laki-laki lagi yang pinter. Allah itu sifatnya kudus. Kudus dengan yang jahat bisa bersatu atau tidak? Kudus dengan dosa bisa bersatu atau tidak? Tidak. By the way, hari ini kan gereja memperingati arwah orang beriman. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, supaya Allah mengampuni di api penyucian. Betul, orang setelah mati, ya siapa Eko sih langsung masuk surga?
Si borokokok nggak mungkin masuk surga. Pasti harus disucikan dulu. Ingat, api penyucian adalah menyucikan supaya orang bisa masuk surga, dibersihkan. Dan kalau kita kembali kepada siapa? Bunda Maria tadi, engkau dikaruniai, Allah itu tidak pernah bisa bersatu dengan dosa. Maka Maria adalah wanita suci, kudus. Karena yang akan masuk ke rahim Maria adalah Allah. Maka Allah sungguh mempersiapkan. Tak mungkin wanita sembarangan. Disebut di situ oleh malaikat, engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dua kali. Malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Jadi, saudara-saudari terkasih, Maria itu dihormati dalam gereja Katolik karena manusia yang spesial hubungannya dengan Yesus. Maaf Bunda Maria. Kalau Maria nggak ada hubungannya dengan Yesus, sama dengan Maria yang di sini. Maria Juminten lah. Tetapi Maria dihormati karena apa? Hubungannya dengan Yesus. Roh Kudus dan kuasa Allah akan turun atasmu. Dan lihat sekarang, dikatakan oleh malaikat Gabriel, sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pun meninggalkan dia. Saudari-saudara, jadi Maria diperkenalkan oleh penginjil Lukas adalah apa? Wanita yang dipilih Allah. Ini maunya Tuhan, ini kehendaknya Tuhan. So don't ask to me, Father, kenapa Maria, kenapa bukan saya? Tuhan gak mau elu. Sorry. Tuhan mau Maria. Dan sekarang mari kita lihat, bahkan di gereja perdana pun seorang bapak gereja bernama Santo Athanasius dari Alexandria tahun 200, ingat tahun 200, tahun 70 itu kurang lebih kitab suci terakhir ditulis. Jadi 130 tahun kemudian Bapak gereja sebagai gereja Kristen perdana menuliskan bagus sekali. Athanasius menulis, "Oh perawan yang terhormat, sungguh engkau lebih mulia daripada semua yang mulia." Sorry, M-nya kecil ya. Jadi bukan M besar. Sebab siapakah yang sama mulianya, oh tempat kediaman sang sabda Tuhan. Dengan siapakah dari antara makhluk ciptaan akan kau bandingkan? Engkau, oh perawan, oh tabut perjanjian. Jadi Maria oleh Santo Athanasius, Bapak Gereja, dikatakan sebagai apa? Tabut perjanjian. Yang kedua, Santo Hippolytus tahun 235, Bapak Gereja juga mengatakan apa? Ia, Maria, adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak lapuk. Sebab dengan ini dinyatakan bahwa tabernakelnya dilepas dari kelapukan dan kerusakan. Itu Hippolytus mengatakan Maria memang diangkat ke surga. Tidak lapuk tubuhnya. Sekali lagi, karena apa? Karena hubungan Maria yang khusus dengan Yesus. Dan sorry,
hubungan ini tidaklah mudah begitu saja diterima dan dilakukan oleh Bunda Maria. Jadi jangan berpikir kalau Maria sudah dipilih langsung gampang hidupnya. Tidak. Eko dipilih oleh Tuhan, dipanggil untuk jadi pastor. Saya langsung bisa jadi pastor? Berat. 10 tahun kuliah semua C. Uskup Bandung Anda tahu, yang sekarang ketua KWI, semua A. Edan itu memang. Gue C. IP jangan saya bukalah. Itu menelanjangi diri saya. Saya bodoh. Tetapi saya tidak mau kalah. Dia boleh jadi uskup, saya YouTuber. Beliau pernah datang pada saya, kok pernah ke Yerusalem belum? Terus saya balikin, Monsinyur belum, kamu kok 4 kali. Baru sekali-kalinya seumur hidup uskup berkata, kamu hebat ya. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa pada saat orang dipilih, dipanggil oleh Allah, tidak semerta-merta mudah. Enggak, sama dalam perkawinan Anda. Anda menikah, memang sebelum menikah Anda kelihatannya sayang banget. Ya dong, pacaran kan semuanya iklan, toh itu ya. Hai, halo, itu. Gue jijik banget kalau sedang lihat orang pacaran tuh ya dia. Laki-lakinya benar-benar ngomongnya itu tingkat dewa. Dan perempuan blow on banget gitu ya. Mau aja ditipu gitu ya. Tapi AA apa teteh? AA indah ya. Kan bersama teteh. Kan teteh paling indah dalam hidupku. AA. Saya kalau ada di sampingnya, jangan percaya, bohong, lu bohong. Hoax. That's good. Hoax gitu ya. Kalau baru pacaran bawa mobil, istrinya pacarnya dibukakan pintu. Come on. Dibukakan pintu, come on. Setelah nikah, seorang istri pernah berkata, Romo waktu pacaran dia itu selalu bukakan pintu. Setelah menikah Romo, saya nungguin. Sampai istri saya udah masuk rumah, dikunciin malahan gitu ya sayanya. Oi, kata dia. Terus suami saya berkata, keluar gitu ya. Bukain. Halah sendirian aja. Itu ya ampun. Tapi suatu hari saya pernah 5 kali dijemput oleh seorang bapak. Sudah tua bapak ini. Saya selalu kalau dijemput oleh dia duduk di belakang, istrinya di depan. Dan kalau berhenti dimanapun turun, suaminya langsung bukakan pintu istrinya. Saya tuh kagum, edan sekali. Ini suami sayang banget. Sampai akhirnya saya tidak tahan diri nanya, Pak, Bapak tuh sayang banget dengan ibu ya? Kenapa? Selalu kalau berhenti mobilnya dibukakan pintu. Bukan, itu mobil gak bisa dibuka dari dalam. Jadi lihat, di dalam perkawinan pun untuk merasakan bahwa saya masih disayangi, saya masih dicintai, effortful. Harus ada usaha. Saya bertahan menjadi imam pun harus ada usaha. Tidak bisa diam saja. Maria pun demikian. Maka Katekismus Gereja Katolik yang ditulis oleh Yohanes Paulus II tahun 1992 mengatakan dan menegaskan apa? Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah Putri Sion, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Jadi Paus pun menggarisbawahi kembali, Maria itu sungguh tabut perjanjian Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat. Kita lihat
bahwa di dalam membaca kitab suci, gereja menyarankan di dalam katekismus bahwa kalau baca kitab suci itu perjanjian lama harus diterangi oleh perjanjian baru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak terpisahkan, menyatu. Maka ada ilmu di dalam teologi, ilmunya tipologi. Tipologi itu apa? Perjanjian lama ini adalah gambaran, lambang yang terbukti dalam perjanjian baru. Contoh, Yesus disebut sebagai di dalam perjanjian lama ada Adam. Di dalam perjanjian baru oleh Paulus, Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid di Emmaus. Waktu dua murid itu, Kleopas salah satunya, mengundurkan diri. Yesus menampakkan diri, Yesus menjelaskan kitab suci dari perjanjian lama sampai akhirnya pada dirinya. Jadi perjanjian lama itu ada koneksi dengan perjanjian baru. Maka cara membaca kitab suci pun harus ada apa? Unsur nyambungnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari kita coba lihat tabut perjanjian. Tadi isi tabut perjanjian apa tadi? Roti mana, lalu 2 loh batu, lalu tongkat Harun. Lihat, isi tabut perjanjian Maria siapa? Yesus. Yesus adalah mana yang baru. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Yesus menjadi mana yang baru. Yang kedua, loh batu. Yesus memberikan perintah-perintah yang baru kepada kita. Sabda bahkan yang menjadi manusia. Dan yang ketiga, Yesus adalah imam. Jadi tongkat Harun itu adalah lambang imam besar. Dan Yesus adalah imam sejati. Jadi apa yang digambarkan dengan tabut perjanjian memang ada di dalam pribadi Maria yang mengandung Yesus. Di dalam pribadi Yesus ada 3 unsur yang masuk di dalam tabut perjanjian. Nah, sekarang mari kita perhatikan tipologi kesejajaran antara Daud waktu memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Kan Daud itu punya mimpi, aku ingin mendirikan rumah bagi Allah Yahweh. Tetapi Yahweh tidak mau. Lalu nanti siapa yang akan mendirikan bait Allah? Langsung dilihat, langsung pura-pura gak ngeliat. Siapa yang akhirnya mendirikan bait Allah? Salomo, anaknya. Keturunan berikutnya, raja berikutnya. Jadi Daud yang memindahkan tabut perjanjian yang tadinya jalan-jalan ke Yerusalem, dan yang membuat di Yerusalem bait Allah adalah Salomo. Nah, kita lihat 2 Samuel 6 ayat 1-19 adalah Daud berhadapan dengan tabut Allah. Sedangkan Lukas 1:39-45 Elisabet berhadapan dengan Maria, tabut Allah. Ada koneksi, ada hubungan, ada persamaan, ada gambaran yang percis mirip di situ terjadi. Mari kita lihat pertama kitab Samuel. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim, malaikat. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rubah Abinadab,
di atas bukit itu. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Lihat di sini, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke Yerusalem, ke kota Daud. Dia pending. Tetapi Daud menyimpang, dia bawa ke rumah Obed Edom orang Gad. 3 bulan lamanya Tuhan tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah. Udah pindah belum? Oh, belum. Mana? Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dan dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Udah di Yerusalem nih. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Kita lihat antara Daud bertemu dengan tabut Tuhan dan Elisabet bertemu dengan Maria sang tabut yang baru. Sudah tahu peristiwanya belum? Elisabet bertemu Maria. Di mana? Di mana? Ah, betul, di rumah Elisabet. Pinter. Ada di sini saya tuliskan sedikit sebetulnya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saya tidak akan baca karena saya yakin yang hadir di sini rajin memegang Alkitab. Saya balikin ya. Oke. Pertama lihat tabut perjanjian menempuh perjalanan ke rumah Obed Edom di pegunungan Yudea. Maria menempuh perjalanan dari Nazaret ke rumah siapa? Elisabet. Lihat. Yang kedua, Daud memakai baju. Tadi dikatakan baju kebesaran dan menari melonjak kegirangan. Sewaktu bertemu dengan Maria, siapa yang melonjak kegirangan? Yohanes, bayi dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Lalu Daud bertanya waktu salah satu anaknya Abinadab mati karena menyentuh tabut Tuhan. Daud takut, maka Daud berkata, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Dia gentar. Dan Elisabet berkata apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elisabet merasa apa? Tidak layak. Ibu Tuhan datang kepadaku.
Jadi kalau Maria disebut sebagai Bunda Allah, memang Elizabeth dalam Roh Kudus mengungkapkan kata itu. Daud bersorak-sorai di hadapan tabut perjanjian, maka Elizabeth pun berseru dengan suara nyaring. Bapak Ibu, ingat, bersyukurlah kita punya Bunda Maria. Saya kadang suka prihatin kalau orang Katolik itu berdoa salam Maria suka ragu-ragu. Hello, doa Katolik selalu berdasarkan kitab suci. Bapa kami, itu doa yang diajarkan siapa? Yesus. Salam Maria, doa kitab suci. Lihat, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kata-kata siapa itu? Gabriel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-kata siapa itu? Elizabeth dalam Injil Lukas. Baru ini adalah dogma gereja, Santa Maria Bunda Allah. Lihat, doakanlah kami yang berdosa ini. Kita tidak berkata Santa Maria Bunda Allah, kabulkanlah doa kami. Yang mengabulkan doa Tuhan. Di dalam doa gereja kita berkata, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sampai waktu kami mati. Amin. Jadi gereja mengajarkan, please sampai mati mintalah Maria sebagai pendoamu.